Oh ya, ini alamatnya misalkan ini cukup panjang teman-teman, kita ketik sembarangan saja. Nah, seperti itu. Kalau misalkan alamatnya cukup panjang, jadinya nanti seperti ini. Nah, tuh akan dua tabel seperti ini ya teman-teman, akan langsung otomatis enter ke bawah seperti itu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, ini aplikasi surat perkawinannya, formatnya itu Excel makro. Kalau saya biasanya seperti ini, misalkan ada warga yang datang ke kantor itu meminta surat perkawinan N1, N2 sampai seterusnya. Jadi file yang ini saya copy atau Ctrl C, lalu saya paste atau Ctrl V. Jadi file yang terbaru ini saya ubah namanya menjadi nama warga yang datang tersebut, misalkan namanya Ani, seperti itu. Jadi ada dua file ya teman-teman. Jadi setiap warga yang datang saya copy file yang lama dibikin ke file yang baru. Jadi di sininya di ujungnya saya bikin nama warga yang datang tersebut. Jadi ini untuk menyimpan data-data warga yang lama saja ya teman-teman, yang membuat surat perkawinan itu. Jadi kalau sudah terlalu banyak filenya saya hapus saja yang file yang lama, jadi file yang barunya tidak saya hapus, seperti itu ya teman-teman. Kebetulan yang datang ini namanya Ani, saya buka saja filenya ini. Nah, beginilah tampilan aplikasi surat perkawinannya, namanya juga Excel makro. Jadi kita perlu klik option ini, lalu pilih enable this content, lalu pilih OK. Kalau teman-teman tidak ingin muncul warning seperti itu, sebenarnya juga bisa menggunakan cara ini. Kita buka Microsoft Excel-nya. Lalu di sini teman-teman pilih developer. Kalau belum muncul silahkan munculkan developernya terlebih dahulu. Terus pilih macro security. Selanjutnya teman-teman pilih enable ini. Yang paling bawah ini tidak direkomendasikan. Lalu teman-teman pilih OK. Kita keluarkan. Lalu kita buka file ini lagi. Nah, ini akan langsung terbuka seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mengklik warning-warning tadi, yang option tadi, seperti itu. Inilah file aplikasi perkawinannya. Ini digunakan untuk mencetak surat N1, N2, N3, N4, N5, N6 kalau diperlukan, dan surat pernyataan status seperti itu. Biasanya kan surat ini ya yang diisi itu bolak-balik namanya itu saja ya teman-teman. Jadi agak sedikit capek untuk mengisinya. Jadi saya buatlah aplikasi ini. Di sini teman-teman bisa lihat ada nama kepala desa, silakan diisi sampai seterusnya ya teman-teman. Saya rasa teman-teman bisa mengisinya saja sih. Di sini ada data pemohon, ini untuk yang pemohonnya tadi Ani, silakan diisi. Oh ya, ini kita ubah jadi perempuan. Nah, di sini akan otomatis menjadi laki-laki teman-teman. Selanjutnya di sini ada tanggal lahir, silakan isi, terus ada alamat. Oh ya, ini jejakannya kita ubah jadi strip. Yang di sini yang perempuannya kita ubah menjadi perawan, seperti itu. Terus di sini ada data ayah pemohon, yang ini ya teman-teman, data dari ayah si Ani ini silakan isi. Terus ibu dari si Ani silakan isi, seperti itu. Selanjutnya di sini ada kantor desa, silakan isi kantor desanya. Terus jadwal pernikahan. Terus di sini ada calon mempelainya, misalkan Budi, Ani ini akan menikah dengan Budi, seterusnya dan seterusnya. Di sini ada ayah calon mempelainya. Yang perlu kita minta dari warga tersebut adalah kakak dari Ani ini, terus kakak dari calon mempelainya. Kita butuh itu datanya di sini nanti, dan nama orang tuanya. Terus juga kita butuh itu jadwal pernikahannya itu hari apa, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk data khusus ini, untuk cara mati ini untuk membuat surat N6 ini ya teman-teman, atau surat keterangan kematian. Nah, disinilah nomor suratnya nanti kita isi, seperti itu ya teman-teman. Setelah data ini kita isi, baru kita cetaknya nanti di sini. Di sini ada catatan. Untuk mencetak surat yang diperlukan, silakan memilih pencetakan terlebih dahulu. Maksudnya silakan memilih pencetakan terlebih dahulu ya teman-teman, dengan cara menekan Ctrl P, lalu pilih pencetakannya yang akan digunakan. Setelah itu tutup menu pencetakannya. Selanjutnya pilih gambar pencetakan di bawah untuk mencetak dokumen yang diinginkan. Misalkan kita pilih Ctrl P terlebih dahulu ya teman-teman, Ctrl P. Lalu kita pilih untuk mencetaknya di printer yang mana. Saya contohkan di sini Microsoft Print to PDF saja. Nah, seperti itu. Lalu kita suruhnya untuk menutup ya teman-teman. Lalu kita pilih close. Jangan teman-teman itu Ctrl P lalu teman-teman cetak seperti itu. Bukannya teman-teman. Kalau di ini yang dicetak itu akan mencetak yang kertas yang ini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Setelah kita tentukan baru kita pilih yang umum atau khusus. Biasanya sih yang umum saja ya teman-teman. Yang khusus ini untuk surat N6-nya. Lalu kita pilih ini untuk mencetak. Kita coba lihat terlebih dahulu ya teman-teman. Kita lihat seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Oke, ini surat pernyataan statusnya. Kita coba cetak. Oke, dia akan mengubahnya menjadi file PDF ya teman-teman. Kita kasih nama, lalu kita save. Nah, kita coba buka ya teman-teman.
filenya tadi disimpan di sini. Nah, beginilah tampilannya ya teman-teman. Nanti suratnya ini N2 terus N3 sampai seterusnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini ukuran kertasnya itu A4 ya teman-teman. Kita coba kembali. Nah, begitulah cara untuk membuatnya ya teman-teman. Ketika kita membuat suratnya nanti akan ada beberapa kemungkinan ya teman-teman. Misalkan si Ani ini orang tuanya sudah meninggal, kita bisa isikan di sini misalkan ALM lalu titik nama orang tuanya, garing nama walinya, seperti itu. Bisa juga ya teman-teman. Atau kita kosongkan saja kalau kita tidak tahu. Biasanya saya kosongkan saja ya teman-teman, seperti ini. Pekerjaannya saya kosongkan juga, terus alamatnya ya saya kosongkan juga, seperti itu. Nah, kalau misalkan data calonnya ini Budi ini orang tuanya sudah meninggal, kita tambahkan saja di sini ALM atau almarhum Dodi, seperti itu ya teman-teman. Jadi suratnya nanti seperti ini jadinya. Nah, seperti ini. Ini akan kosong. Kita bisa tulis dengan tangan saja, seluruh warga itu tulis dengan tangan, siapa nanti walinya, seperti itu. Nah, kalau saya seperti itu saja ya teman-teman. Atau teman-teman tuliskan ALM atau almarhum juga bisa sih di sini. Nah, lalu misalkan Dono, lalu walinya siapa, misalkan walinya Joko, misalkan seperti itu. Jadi seperti ini nanti jadinya. Nah, almarhum Dono dan Joko, terus tanda tangannya nanti, tanda tangannya, nah di sini walinya itu Joko, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kalau misalkan Ani ini menikah dengan Budi, Budi ini tinggalnya di desa lain. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan sama-sama nikah satu desa? Caranya seperti ini. Misalkan Ani ini sudah kita bikin dari teman-teman, kita isi datanya, lalu kita cetak seperti itu. Lalu kita keluar, lalu kita simpan saja. Lalu selanjutnya baru kita bikin untuk si Budi lagi, kita Ctrl C atau copy, lalu kita Ctrl V atau paste, lalu si file ini kita bikin Budi. Nah, seperti itu. Lalu baru kita cetak pula yang untuk Budinya, seperti itu teman-teman. Nah, kita isi lagi di sini namanya Budi. Oh, harusnya huruf kapital ya teman-teman. Nah, di sini Ani, terus di sini orang tua Budi, ayah dan ibu, di sini Ani, misalnya seperti itu, dan orang tua Ani tadi. Terus di sini jangan lupa ya teman-teman, ini kan harusnya laki-laki, seperti itu. Dan di sini juga jejaka, di sini distrikkan saja. Dan setelah datanya kita isi, baru kita cetak untuk yang si Budi lagi, N1, N2 dan 3-nya. Jadi untuk kalau satu desa itu, untuk Aninya itu N1, N2, N3, N4, N5 dan surat pernyataan status, dan untuk Budinya juga N1, N2, N3, N4, N5 dan surat pernyataan status. Kalau misalkan beda desa, misalkan si Ani ini di desa kita, terus kita cuma mencetak yang ini saja. Untuk si Budinya silahkan dicetak di kantor desanya si Budi, seperti itu ya teman-teman. Mungkin hanya itu saja untuk cara menggunakan aplikasi ini. Silahkan teman-teman gunakan saja. Ini misalkan, oh ya, ini alamatnya misalkan ini cukup panjang teman-teman. Kita ketik sembarangan saja. Nah, seperti itu. Kalau misalkan alamatnya cukup panjang, jadinya nanti seperti ini. Nah, tuh akan dua tabel seperti ini ya teman-teman, akan langsung otomatis ter-enter ke bawah, seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin hanya itu saja ya teman-teman, cara penggunaan aplikasi surat perkawinan ini. Semoga teman-teman bisa menggunakannya, dan terima kasih.